Pada 12 Januari 2010, gempa berkekuatan 7 mengguncang Kapita Haiti, Port-au-Prince, menghancurkan banyak kota dan menewaskan lebih dari 200.000 orang. Catatan satelit dari aktivitas elektron atmosfer yang tinggi di atas pulau itu mengungkapkan pola perilaku yang tidak biasa di ionosfer dalam bulan-bulan menjelang gempa, informasi yang dapat digunakan di masa depan untuk memperingatkan gempa bumi besar. Para ilmuwan telah lama mengetahui bahwa beberapa mineral, kuarsa, misalnya, dapat menghasilkan listrik ketika terdeformasi di bawah tekanan, efek yang disebut piezoelektrik. Fenomena ini telah direplikasi di laboratorium dengan memberikan tekanan pada lempengan granit dan mengukur arus listrik berikutnya. Pada tingkat stres tertentu, Anda mulai melihat aliran elektron, kata Pierre Richard Cornely, seorang insinyur listrik di Eastern Nazarene College di Quincy, Mass, yang mempresentasikan penelitian baru pada fenomena Desember lalu pada pertemuan tahunan American Geophysical Union di San Francisco, California. Secara teori, jumlah stres ini dapat disamakan dengan stres yang ditimbulkan pada batu yang mengarah pada gempa bumi. Pada hari-hari, minggu dan bulan sebelum gempa bumi, tekanan kuat pada batuan di sepanjang patahan dapat menciptakan efek piezoelektrik yang menghasilkan ion positif bebas. Ketika dilepaskan ke atmosfer, ion-ion ini naik ke atas di bawah pengaruh medan elektromagnetik global bumi. Ion positif dapat bergerak ke atas dengan kecepatan 20 hingga 30 meter per detik, kata Friedemann Freund, seorang ahli fisika di NASA di Moffett Field, California, yang tidak terlibat dengan penelitian baru. Ion bergerak sampai mereka mencapai ionosfer, lapisan atas atmosfer antara 85 dan 600 km di atas permukaan bumi. Masuknya ion ke ionosfer telah dipelajari dengan baik karena pengaruhnya terhadap komunikasi radio yang dipengaruhi oleh konsentrasi ion di ionosfer. Fluks radiasi matahari di medan magnet bumi dapat menyebabkan turbulensi listrik dan mengganggu gelombang radio. Penelitian Cornely menunjukkan bahwa efek yang sama juga dapat dihasilkan oleh gempa bumi. Untuk mempelajari perubahan ionosfer sebelum, selama dan setelah gempa Haiti 2010, Cornely beralih ke data kepadatan elektron yang dikumpulkan dari satelit yang dikenal sebagai deteksi misi elektromagnetik yang ditransmisikan dari daerah gempa bumi, atau Demeter, yang dioperasikan oleh Pusat Nasional untuk Antariksa Belajar di Perancis. Masuknya ion positif dapat menyebabkan gangguan ionosfer yang meningkatkan kerapatan elektron ionosfer langsung di atas sumber ion, dalam hal ini, sistem gangguan Haiti. 2 bulan sebelum gempa 12 Januari 2010, satelit mencatat perubahan signifikan secara statistik dalam perilaku ionosfer di Haiti, termasuk puncaknya tingkat kerapatan elektron. Perubahan ini memuncak sekitar 1 bulan sebelum gempa bumi dan kemudian turun sepenuhnya sebulan setelah kejadian, kata Cornely. Untuk memastikan pola perilaku tidak musiman, ia juga melihat data dari tahun sebelum acara 2010, tetapi tidak menemukan aktivitas yang tidak biasa. Pola listrik yang serupa telah terdeteksi sebelum, selama dan setelah gempa bumi besar lainnya, termasuk gempa berkekuatan 9 skala besar di lepas pantai Jepang pada Maret 2011. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memantau kesalahan yang berpotensi berbahaya dengan keterbatasan, kata Freund. Ion yang naik tunduk pada angin, jadi menunjukkan dengan tepat sumber ion, seperti sesar aktif, dengan memantau ionosfer 200 km di atas tanah bisa terbukti sangat sulit, katanya. Kesalahan yang berpotensi berbahaya juga perlu diidentifikasi dan diinstrumentasi sebelumnya, suatu faktor yang menyulitkan dalam pemantauan gempa bumi. Satelit Demeter tidak lagi beroperasi, tetapi informasi serupa juga dapat diperoleh dari jaringan GPS berbasis darat, kata Cornely. Ini sedikit lebih rumit, melibatkan algoritma matematika untuk mendapatkan data kerapatan elektron dari stasiun GPS, tetapi itu bisa dilakukan, katanya. Cornely saat ini sedang bekerja untuk memasang jaringan seperti itu di negara asalnya Haiti dengan harapan mendeteksi tekanan yang memuncak sebelum gempa bumi lain terjadi.
Jika kita dapat mengatur jaringan stasiun GPS di sekitar kesalahan ini, kita mungkin bisa mendeteksi perubahan sebelum bencana berikutnya.